Hai, halo semuanya. Welcome to Expos. Food and Green. Lama banget ya. Oke, hai teman-teman Spenzaga. Perkenalkan, nama aku Anya Pusparahmani, biasa dipanggil Anya. Dan sekarang aku bakal nemenin kalian semua mencari informasi tentang dua orang di sebelah aku, yaitu Ketos dan Waketos SMP Negeri 1 Purbalingga. Boleh kenalan dulu? Oke, hai semuanya, perkenalkan nama saya Asraf Taifa sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Purbalingga masa bakti 2023-2024. Saya dari kelas 8D. Oke, dan saya perkenalkan nama saya Tricoko Danun Putiasmoro sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Purbalingga masa bakti 2023-2024 dari kelas 7G. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kalian semua pastinya udah tahu dong sama orang-orang ini ya, udah terkenal banget gitu. Dan sekarang aku bakal nemenin kalian buat cari fakta-fakta unik atau fun fact tentang mereka. Oke, pertama dari Dandun. Yang aku tahu tuh dia orangnya serius banget. Coba ceritain dong. Kalau soal serius, saya sebenarnya emang orangnya serius. Namun, saya sebenarnya juga suka bercanda. Tapi, saya biasanya bercanda itu hanya dengan teman yang sangat akrab maupun yang sangat dekat. Saya biasanya bercanda itu dengan teman sebaya. Kalau nggak teman yang umurnya lebih jauh, sekitar 1-2 tahun. Dan juga kenapa ya? Saya juga nggak tahu kenapa saya orangnya serius. Terima kasih. Oke, udah. Jadi kamu kalau bercanda atau ketawa gitu sempat Enggak. Bagi teman-teman yang sudah tahu sifat saya kayak gimana, pasti tahu kayak gimana saya bercanda. Nggak jelas ya. tertentu ya? Oke, tertentu. Oke. Berarti ya kalian yang bisa ngajak Dandun bercanda berarti kalian orang tertentu ya. Betul Orang sekali. pilihan. Orang Oke, buat Ashraf ya, aku kurang tahu ya. Tapi aku tuh penasaran banget sama cerita dia karena dia kan anak karate gitu ya, dan prestasinya tuh udah lumayan banyak gitu. Nah, Coba sekali. kasih tips and trick atau ceritain gitu gimana kok bisa sampai kayak gini. Oke, jadi dulu pertama kali saya ikut latihan itu sebenarnya sebuah ketidaksengajaan. Waktu itu saya dari kelas 2 SD, saat akan naik kelas 3, saya pertama kali latihan. Jadi waktu itu saya masih ingat ceritanya hari Minggu. Ada teman saya yaitu Amar, Isra, dan juga Aksa. Mereka bertiga ini sudah mengikuti karate terlebih dahulu. Lalu mereka mengajak saya untuk terjun ke dunia karate. Akhirnya pertama kali saya latihan adalah di hari Minggu pagi. Di sana saya dikenalkan dulu dengan apa itu karate dan seperti apa latihan-latihan yang ada di karate. Akhirnya saya mulai merasa tertarik. Karena masih tertarik, saya mulai menekuni di bidang karate tersebut. Oke. Waktu itu kejuaraan pertama yang saya ikuti kalau tidak salah itu adalah Popda Kecamatan tahun 2018. Itu waktu saya masih kelas 2 atau kelas 3 saya kurang. Wah, Dan Kelas alhamdulillah 2 udah saya mendapatkan juara 3 kalau tidak Masya salah. Allah. wow. Nah, karena saya juara, waktu itu saya juga semakin termotivasi untuk kedepannya mencari prestasi lagi. Maka saya sekalian terjun di dunia karate lebih dalam lagi untuk mencari prestasi seperti ini. Mantap sekali. Oke. Kuncinya adalah berlatih dengan tekun dan juga semangat. Oke, Tepuk tangan. Yeay. bagus sekali ya. Buat kalian yang mungkin masih ragu-ragu buat masuk karate, bisa langsung ya. Udah dapat motivasi dari Ashraf. Oke, selanjutnya aku bakal kasih beberapa pertanyaan ke kalian. Apa tuh kira? Oke, Apa tuh? seputar kalian aja deh. Oke, sebentar. Oke. Yang pertama, dari Ed Zelpa. Ashraf dan Dandun, kenapa minat untuk daftar OSIS? Oke, dulu saya waktu daftar OSIS itu minat sebetulnya karena ketidaksengajaan. Waktu itu saya di kelas 7 dan waktu itu perwakilan kelasnya tidak ada dan saya ditunjuk oleh wali kelas saya, yang kebetulan wali kelas saya waktu itu adalah Vika. Awalnya saya hanya coba-coba iseng seperti apa sih ikut seleksi OSIS. Nah akhirnya saya semakin apa ya, seperti ada keinginan sedikit keinginan untuk masuk OSIS. Maka dari itu saya untuk mengikuti seleksinya saya lebih serius lagi dan saya yakin dengan diri saya bahwa saya bisa. Dan akhirnya saya alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Nah, Yeay. karena saya sudah masuk OSIS waktu
itu, saya awalnya berpikir OSIS itu seperti apa sih? Paling juga kerjanya nggak berat. Terus setelah saya masuk ke OSIS, saya belajar apa itu OSIS, bagaimana kerja OSIS, dan saya sekarang menjabat sebagai ketua OSIS. Tentunya sudah memiliki niat dan juga tekad untuk menjadi seorang ketua OSIS seperti itu. Oke. Jadi kalau dulu itu iseng atau coba-coba, kalau sekarang itu beneran enak seperti itu. Oke. Gimana nih? Kalau dari gimana? Nyaman Oke, nggak? kalau saya itu sedikit cerita ya, sedikit sharing tentang cerita. Jadi awalnya saat saya pertama kali masuk SMP Negeri 1 Purbalingga, saya kan melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan inaugurasi atau inaugurasi. Saat pada malam keakraban itu, saya sedang makan-makan bersama teman-teman lain kelas 7. Kemudian saya termotivasi ketika melihat kinerja OSIS pada tahun 2022-2023. Saat itu saya lihat ketos dan waktos pada saat itu, dan saya niat dan tekad saya mulai muncul, dan juga saya emang kepingin untuk memasuki organisasi pengurus OSIS. Kemudian saya juga dimotivasi sendiri oleh Mas Asraf untuk menjadi wakil ketua OSIS. Kemudian kedepannya saya bertekad dan berniat untuk menjadi wakil ketua OSIS. Sebelum saya seleksi tersebut, saya selalu mempunyai ambisi yang sangat menggebu-gebu saat itu. Tetapi saya berpikir bahwa suatu ambisi yang menggebu-gebu tidak akan ada hasilnya. Tetapi dengan kita berikhtiar, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, maka suatu hal apapun yang kita inginkan akan lebih dipermudah daripada sesuatu ambisius yang sangat menggebu-gebu. Itu saja dari saya. Berarti pesan moral yang bisa kita ambil dari minat OSIS, minat Dandun untuk daftar OSIS itu jangan hanya kalian memiliki tekad, tetapi kalian juga harus berikhtiar, benar ya? Betul sekali. Nah, Soalnya jika kegiatan kita tidak disertakan dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak ada gunanya dan tidak ada berkah. usaha tanpa doa itu sia-sia. Doa tanpa usaha juga sia-sia. Oke. Berarti minat OSIS masuk Dandun itu minat Dandun masuk OSIS, maaf kembali. Minat Dandun masuk OSIS itu sangat berbeda ya dengan saya. Ya, lumayan berbeda. Lumayan berbeda Waktu tapi jadi wakil. Iya, waktu betul. jadi wakil. Udah mulai jenuh Pusing ya. nih, pusing nih Udah hostnya nih. mulai pusing ya. Oke. Oke, lanjut aja nih. Ini rada santai lah ya. Untuk Dandun dan Ashraf, apa keinginan terbesar dalam hidup? Oke, Dandun bisa. Keinginan terbesar. Sebenarnya saya nggak punya keinginan besar yang saya pikirkan, tapi antara lain yaitu yang pertama, saya ingin menaikkan derajat orang tua atau membahagiakan orang tua saya. Yang kedua, ya orang muslim pasti tahu saya ingin naik haji. Masya Allah. Yang ketiga, insya Allah saya mempunyai impian untuk menjadi seorang abdi negara. Pasti saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk selalulah bersemangat dan juga selalulah berikhtiar dengan disertakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin teman-teman semua bisa mencapai suatu impian yang kalian harapkan. Dan juga antara lain yang keempat adalah saya ingin menjadi anak yang selalu taat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Keren banget ya? Keren banget. Keinginan terbesarnya pengen jadi abdi negara. Ya, Kita insya Allah. doakan teman-teman ya, semoga impian Dandun bisa terwujud. Amin. Amin. Oke, Terima kasih. lanjut. Ashraf. Oke, selanjutnya keinginan hidup saya sebenarnya tidak banyak karena saya mengingat ini adalah dunia yang untuk apa kita mengejar dunia terlalu dalam. Betul, Betul. betul sekali. Karena yang kita cari di dunia itu hanyalah semata. Jadi keinginan saya itu adalah yang pertama membahagiakan kedua orang tua saya, Betul. tentu. Terus yang kedua bisa menjadi orang yang sukses di segala Amin. bidang. Dan yang ketiga bisa memberangkatkan orang tua terbaik. Masya Masya Allah. Allah. Hampir sama sih. Ya, hampir sama. Seperti itu. Oke. Wah, udah mulai serius banget ya. Oke. Mungkin kita cairkan cairkan suasana. suasana dulu. Betul. Dengan pertanyaan dari @mel_fit. Tipe ceweknya kayak apa? Spill dong. Kayak apa nih? Silakan. Ceweknya. Oke. Cewek. Tipe ceweknya itu satu kata ini mewakili. Bentar. Harus. Jawabannya rahasia. Jawabannya rahasia. Jawabannya. Oke. Oke. Kalau nanti gimana? Kalau saya
nggak sama dengan Mas Asraf. Jadi saya akan menyebutkan satu kata ini mewakili semua jawaban dari teman-teman semua, yaitu jawabannya adalah privasi. Oke, nggak sama kan? Nggak sama kan? Yang penting kan nggak sama. Nggak sama teman-teman Ini ya. rahasia, ini Sebenarnya privasi. ya, sebenarnya aku nanyain pertanyaan ini buat dijawab setelah game, tapi mereka nggak connect. Terus Gimana lagi? ulang. Aduh, Soalnya kalau misalnya nggak rahasia, nanti kalian rasa penasarannya udah cukup terhenti sampai sini aja. Jadi makanya. kita pengen bikin mereka terus penasaran. Betul sekali. Biar kalian penasaran, kalian cari tahu sendiri. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi ya dari @mel_vin juga buat Ashraf. Siapa cewek tercantik di kelas 8? Tapi jawabnya nanti. Setelah kita main game. Wih, Oke, jadi oke kita pertama aku bakal kasih game ke mereka gitu. Ini kayak tes chemistry gitu ya. Banget. Iya, tebak-tebakan tapi kalian yang main. Oh, Jadi di sini ada papan yang ada gambarnya dan iya kayak gitu. Oh, oke. Kayak gini terus nanti misal Dandun pegang ini. Terus nanti Ashraf yang kasih clue kayak apa gitu, makanan ini. Oh, gitu. berarti oke. Kayak aku acak dulu nih. Mana? Dah, Oke, sudah. Oke, Dandun sudah. dulu. Yang megang. Ya. Oke. Oke. Kita main games teman-teman ya. Buat Lihat kalian ini, yang lihat di ini. rumah Lihat ya. buat kalian yang di rumah bosan pengen cari inspirasi game, kalian bisa main game seperti ini. Oke, betul sekali. Oke. Oke, langsung aja ya. Kita langsung aja. Terserah. Bebas ya? Oke. Bebas. Clue-nya bedanya besar. Bedanya besar meja. Kok bisa tahu ya? Meja betul kan? Betul. Ini kan chemistry. Pasti lihat. Enggak Pasti lihat. lihat tadi. Enggak lihat enggak ada apa-apa Ya di udah, sini. ada lagi. Oke, Pak. Oke. Lipat. Keren. Jangan dilipat Lipat. dong. Oke. Ya. Nah, Oke, selanjutnya. Oke. Clue-nya ada di spot. gak mesti sih. Kursi. Kan betul kan? Ini namanya Gak chemistry. mesti. Loh, Ganti. masa betul terus sih? Ini saya nggak tahu Dandun makannya apa bisa. Aduh, Marah. saya makannya cuma ya biasa. Nggak makan. Nah ini saya malah marah-marah ya? Sorry. Bentar ya. Aku pilih 5 ya. Oke, 5, oke. Dah. Oke, siapa saya? Saya lagi. Iya, ulang. Tadi nggak benar. Tadi nggak benar. Oke, clue-nya biasa dipakai bin. Oke, perhiasan. Bukan. Jilbab. Bukan. Anting, Enggak. gelang, Bukan. daster. Bukan. Kurang spesifik Apa? kali. Spesifik ya. Oke, clue-nya lagi. Berhubungan dengan baju. Terus gamis, Bukan. mukena, Bukan. kain. Bukan. Benar. Berhubungan dengan baju. Iya. Jadi kalau misalkan baju itu habis dijemur, kan masih basah, terus siapa ini? Cuci, dikering. Oh, mesin cuci. Bas. Mesin cuci. Bas. Enggak kan? Mesin Baju cuci. itu habis keluar dari jemur. Heeh. Itu biar bajunya rapi dia apa? Oh iya. Oke, apa? Setrika. Oke. Bentar, karena takut kelamaan ya, aku kasih waktu 1 menit. Nanti Oh. dari kalian yang Apa, paling 1 menit banyak ya? dapat poin, bakal aku kasih hadiah. Oke. Apa nih? Ada deh. Oke. Bener hitung 1 ya. Mulai dari Oke. sekarang. Ini balik nih. Balik. Oke, clue-nya bisa dibawa kemana Pak? Gua sama handphone, Bukan. tas, Bukan. ke mana-mana. Bedanya kecil. Bedanya kecil. Sedang sih sedang. Ya. Iya, iya beragam sih. Ya, Beragam. beragam ada yang kecil ya. Tasbih, Bukan. Al-Quran, Bukan. Sama ini. mushaf, Bukan. Bukan. Ah, Berhubungan clue-nya dengan dong, clue-nya. aroma. Berhubungan dengan aroma. parfum. Oke. Oke. Masih ada?
Masih ada. Oke. Bentar. 15 detik lagi, ayo. Berhubungan dengan MC. Mik. Oke. Udah selesai. Oke, lagi. Kan sudah ada. Ini alat transportasi. Bis. Nah, Enggak. Mobil. Nah, habis. Aduh, Ya, habis sayang berapa sekali. berarti? 3 ya? Tiga. 3. Oke, lanjut. Asraf. Sini. Ulang ya, berarti kemarin Mas. 3. Ntar aku ngasih clue yang sangat spesifik ya. Staff itu sama. Kurang tahu sih. Saya nggak usah kan? Nggak usah deh. Ya, oke. Oke. Belum. Sabar. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Nenek. Tidur apa ya? Ya, teman. Oke, dilihat teman-teman. Clue-nya ada di kelas. Di kelas, pensil. Bukan, Hapus. bukan, Alat tulis. bukan, Papan tulis. bukan, Tas. bukan. Ini Dandun bisa bebas kasih clue kapan aja loh. Ada di sini. Oke sih, meja. Bukan. Kursi. Betul. Oh, Oke. oke. Mantap. Kursi ya. Ya, 1. Oke. Oke, lanjut. Ini ya. Hmm. Transportasi. Modern. Iya, zaman sekarang sebanyak. Roda 4. Bukan. Roda 2. Betul. Motor. Oke, betul Ya, sekali. lanjut. Wah, ini terlalu gampang nih. Dandun kalah nih. Motor, guys. Oke, Aduh. selanjutnya. Apa tuh? Di atas. Oke. Transportasi. Tradisional. Iya, Bisa jadi. bisa jadi. Roda 3. Bukan. Apa ini? Bukan. Transportasi tradisional. Perahu. Bukan. Darat. Iya, betul. Udah. Apa ya? Apa? Ayo. Transportasi darat 9, tradisional. 8, 7, 6, 5. Boleh nggak? Boleh. Boleh, boleh. Mana bisa? Sepeda. Iya. Loh. Oke. Yeay. Oh, Berapa? Kenapa sepeda? Berapa skornya? Berarti 2. Oke, Dandun Dua, menang. oke. Yeay. 2. Oh, 2 ya? Ya, sepeda nggak itu. Oke. Oke, jadi dapat skor 2 ya. Ya. Oke. Sepeda itu emang tradisional sepeda. Ini tradisional, Kan sekarang salah. masih ada. Kan makanya Tapi aku kan bilang tradisional. Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya ya, Oke. jangan suka tutup kuping. Oke. Dibilangin. Seru sekali ya, teman-teman. Serius. Seru. Pastinya seru nggak? Maksudnya gimana ya? Serius sedikit. 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 Ya udah deh. Karena udah mulai relax ya. Kita lanjut Ya, ke pertanyaan selanjutnya. Dari Haitsal. Siapa tuh Haya? Iya. Ke Ashraf dan Dandun. Suka duka selama di OSIS. Oke. Duduk jadi dulu. Bisa selesai itu. Oke. Oke, jadi suka duka di OSIS. Untuk sukanya yaitu selama kita berorganisasi di OSIS, kita sudah punya akrab, kita sudah banyak melakukan kegiatan dan juga kita sudah bisa berkolaborasi dengan baik, melaksanakan sesuatu kegiatan dengan baik dan juga tentunya bisa menjadikan SMP 1 Purbalingga lebih baik dari sebelumnya. Itu untuk sukanya. Lalu untuk dukanya apa ya kira-kira? Kira-kira kayaknya nggak ada. Sepertinya belum ada tuh. Belum ada. Belum Sampai ada. sekarang belum ada. Sampai sekarang Tunggu sepertinya aja. belum ada. Jangan sampai Jangan sampai ada. Dong. sepertinya untuk dukanya belum ada. Jangan Belum sampai ada. Doakan Oke. saja. Bakal jadi. doakan saja berjalan dengan lancar. Oke, gimana? Amin. Oke, kalau saya mirip-mirip dengan Mas Ashraf, yaitu suka saya dalam berorganisasi di pengurus OSIS adalah saya dapat mendapatkan teman yang lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, dan juga saya bisa menghadapi suatu masalah atau kendala dengan teman dalam berorganisasi tersebut. Dan juga suka dalam berorganisasi kepengurusan OSIS adalah saya menjadi lebih dewasa dalam karakter saya dan juga dalam saya berkepribadian Oke. sehari-hari. Dan juga saya dalam berkepengurusan OSIS adalah
Sepertinya sama saja dengan Mas Asraf, belum ada sampai Belum sekarang. ada. Oke. Oke. Kita tunggu ya. Oke, kita buat OSIS ini seru ya. Seru. Oke, OSIS itu tidak menakutkan. Betul. Kita seru, kita have fun, kita berusaha membuat OSIS ini tidak menakutkan. Mungkin kalian semua banyak yang beranggapan bahwa OSIS itu menakutkan, tapi kita berusaha untuk menciptakan OSIS SMP Negeri 123 yang have fun, yang seru, yang interaktif, dan yang Ramah. pastinya ramah. Betul Iya sekali. benar. Oke. Itu ya suka duka menjadi pengurus OSIS untuk Ashraf yang udah 2 periode dan Dandun yang baru menjabat ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ed Kaznina. Kebiasaan apa yang dapat dilakukan untuk melatih public speaking? Oke. Kelihatan deh di sini pada lancar banget ngomongnya. Kira-kira tipsnya gimana nih? Masih belajar. Masih. Iya, kira-kira Sama-sama kebiasaan siap. apa yang bisa dilakukan buat ngelatih public speaking ini? Apa silakan tadi? Oke. Jadi saya ceritakan sedikit ya tentang pembelajaran saya mengenai suatu public speaking. Yang pertama, ketika saya di rumah, biasanya saya sering berbicara dengan saya sendiri di depan cermin. Nah, betul. Saya juga sih. Itu disertakan juga dengan saya belajar suatu buku. Banyak sekali buku yang terkenal dengan contoh bicara itu ada seninya. Itu ada bukunya dari, kalau nggak salah penciptanya Oh Suyang kalau nggak salah. Dan juga saya biasanya public speaking juga bisa dipraktikkan dengan kita berbicara dengan teman sebaya, bapak ibu guru, dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Oke, keren sekali ya jawaban dari Chandra. Oke, selanjutnya untuk saya sebenarnya tidak banyak tipsnya. Jadi saya itu awalnya itu untuk public speaking. Sebenarnya saya waktu itu bisa. Cuma kendala terbesar saya saat public speaking adalah rasa takut, malu, dan juga grogi. 3 rasa ini yang menghambat skill public speaking dari teman-teman semua. Jadi saya itu cara mengatasinya yang pertama sebenarnya sama seperti tadi. Saya juga berlatih di depan kaca untuk berbicara, menjelaskan suatu benda. Misal, benda yang saya betul. pikirkan adalah kursi. Maka dalam 30 detik misalnya, bagaimana caranya saya harus mendeskripsikan kursi tersebut. Misal, kursi adalah benda yang ada di kelas kita dan juga ada dimanapun. Fungsi kursi adalah bla 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 dan seterusnya. Saya juga sering melihat video di Instagram, tips dan trik bagaimana cara public speaking agar terlihat lebih baik. Sedikit tips, jika kalian public speaking, kalian jangan terburu-buru jika ingin menyampaikan sesuatu, karena jika kalian terburu-buru maka kalian akan sering mengeluarkan kata seperti itu. Itu yang benar. saya lihat dari video Ya, di betul sekali. Instagram. Jadi jika kalian ingin public speaking itu syaratnya yang pertama kalian harus tenang, dan yang kedua adalah sering berlatih. Oke, betul sekali. Sebenarnya emang tips dari Dandun bener banget sih. Ngomong ke diri sendiri itu penting buat melatih public speaking ya tentunya. Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan tentang kalian ya, personal gitu. Personal. Dari Edva Farha. Apa tanggapan Dandun saat menjadi bahan perjanjian? Seperti, ayo bla 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 bla, nanti dapat Dandun gitu. Kan banyak ya yang kayak gitu. Kayak kamu jadi bahan perjanjian gitu, nanti hadiahnya kamu gitu. Gimana tuh? Oke, mari kita dengarkan jawaban dari Danji. Kalau soal ini itu, menarik. emang ada yang kayak gitu? Ada. Wah, saya baru tahu ini malah ini. Kalau soal itu paling saya tidak menanggapi banyak. Soalnya kegiatan tersebut sebenarnya boleh-boleh saja. Namun sebaiknya teman-teman semua jangan melakukan hal-hal seperti itu. Bisa teman-teman melakukan hal-hal yang lain yang lebih positif daripada hal-hal yang terkandung dengan saya. Seperti teman-teman semua belajar mengenai public speaking, belajar tentang cara berorganisasi, dan belajar tentang cara kita menjadi anak yang produktif. Oh, oke. Oke. Berarti Belajar kalau dari berdasarkan Dandun. pertanyaanmu tadi tuh, misalkan ada 2 anak nih lagi bermain. Iya. Terus ayo main tebak-tebakan yang benar atau tidak. Iya, misal gitu. Saya baru kayak- tahu ini malah. Biasanya kan kalau tebak-tebakan, ayo tebak-tebakan yang benar dapat misalkan Big-bang, iya. Gitu. Terus ada yang kayak nyuruh temennya ke Kopsis terus bilang, sana dong ke Kopsis beliin aku jajan, Betul. nanti kamu dapet Dandun gitu. Ya, pada saya juga, tapi kok dapatnya dari Tidak biasa saya. Wih, Dandun impian Saya hadiah semua berarti ya? cewek ini.
Dandun sebuah hadiah. Siapa yang mau dihadiahin Dandun? Siapa? Yuk, absen. Paling saya hanya hadiahkan doa dan restu. Masya Yes, Allah. Saya tidak bisa. Soleh sekali dan ini. Salah Ya. sekali ya. Oke. Lanjut. Ini untuk Asraf. Menurut diri kamu sendiri, kamu itu galak nggak? BTW pertanyaannya dari Vinka. Dari Vinka nih. Pinka. Kamu galak nggak sih menurut dirimu sendiri? Menurut diri saya sendiri, saya itu orangnya asik dan tidak galak. Wah. Tapi bukan berarti saya sok asik. Oh, Karena memang saya itu itu enggak ya? karena memang saya itu sebenarnya gak galak, cuman tegas ya, tapi saya juga bisa bercanda. Jadi ada saat saya tegas dan ada saat saya bercanda. Misal saat di luar saya bisa bercanda ini itu dengan teman-teman saya, tapi saat serius maka saya akan serius. Oh, Dan di balik keseriusan saya itu, saya hanya melatih teman-teman saya untuk menjadi lebih baik lagi. Contoh, dalam forum organisasi di OSIS, ada siswa yang kinerjanya menurun. Nah, di situ saya speak up dengan memberikan saran atau nasihat dengan tegas. Bukan berarti saya memarahi anak tersebut. betul. Karena saat saya memberikan nasihat tersebut, tujuan saya untuk memperbaiki diri anak tersebut agar kinerjanya bisa ditingkatkan lagi. Nah, mungkin besok harinya saya bisa sudah main dengan anak tersebut. Oke, iya benar sih sebenarnya. Betul sekali. Asraf Jadi tuh saya galak nggak cuma galak ya. pas di organisasi aja. Betul. Saya enggak, Tapi galak. enggak, Galak. enggak. Galak. Galak. Enggak. Oke. Aduh. Galak di organisasi tapi kalau di luar nyebelin. Oh, Iya. galak ada? Enggak sih. Enggak. Salah satu enggak galak. Kan dia wakilnya kamu, makanya dia bilang kayak gitu. Enggak, ini Enggak, bukan ini ini bener bukan ya? tentang jabatan Iya, tapi ini betul, pure betul. emang Ini jawabannya enggak. Dia nggak pernah digalakin aja sama kamu. Kalian bisa lihat saya kesehariannya galak atau? Galak. Ini yang galak hostnya mungkin ya. Enggak ya. Ramah banget. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari fans beratnya Dandun. Oke. Itu punya fans banget. Aduh, enggak. Bak siapa ya? At Sigma Grill not girl. Astaga. Biasanya kalau namanya gini itu nama samaran ya. Ya, Nama Karena samaran. dia mengakui tapi tidak ingin diketahui namanya, guys. Tapi kebetulan Tahu sih. kayaknya saya tahu deh. Ini kayaknya dalam satu organisasi. Siapa? Oke. Oke. Ini pertanyaan dari fans beratnya Dandun. Fans berat dan nomor 1. Untuk Dandun, sebutkan 10 hal tentangmu. 10 ya. Mungkin 10 5 aja deh, 5 aja. 10 hal. 5. Oke, 5. Yang Yang per- identik dengan diri kamu apa? Yang pertama, saya sangat suka suatu hal yang berkaitan dengan kerajinan dan produktivitas. Oke. Yang kedua, saya sangat senang dalam melatih public speaking. Yang ketiga, saya sangat suka dalam belajar suatu hal yang berkaitan dengan apapun itu yang namanya pewayangan. Yang keempat, saya suka mengembangkan diri dan juga saya suka untuk melakukan hal-hal yang baru. Yang kelima atau yang terakhir, suka apa ya? Mungkin Suka aku. Astagfirullah. Oke, mungkin saya suka mempelajari ilmu agama lebih dalam Masya agar Allah. saya bisa mendapatkan agar saya bisa menjadi anak yang berbakti dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan orang tua saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi Berarti- sebentar. Oke. Tadi dari 5 hal yang menarik ada satu yang membuat saya penasaran. Apa? Itu wayang. Oke, wah ya. Oke. Kenapa kau bisa tertarik sama wayang? Jadi gini, teman-teman semua yang belum tahu bahwa saya adalah di SMP Negeri 1 Purbalingga ini, SMP Negeri 1 Purbalingga sebagai tempat awal saya mencintai pewayangan. Dikarenakan apa? Saat saya menceritakan sedikit ya tentang pengalaman saya di Spenjaga. Saat kelas 7 atau saat itu saya mengikuti lomba FTBI atau lomba bahasa Jawa. Yaitu saya mengikuti pengalaman lomba pidato bahasa Jawa. Kebetulan orang tua saya adalah seorang seniman, yang bapak saya adalah seorang dalang dan ibu saya adalah seorang penari. Dan ibu saya adalah seorang guru juga. Dan juga dulu saat SD saya tidak terlalu tertarik dengan yang namanya pewayangan. Tapi setelah saya mengerti dan mendalami suatu bahasa Jawa dan tentang budaya budaya kejawaan, saya mulai muncul ketertarikan dan minat
kepada wewayangan itu sendiri. Karena dengan saya mempelajari wayang, saya dapat mengerti karakter mana yang baik dan karakter mana yang harus kita ubah dan modifikasi. Dan juga saya senang pewayangan karena saya juga ingin melestarikan kepada generasi penerus kita, generasi milenial saat ini yang sudah termakan arus globalisasi dan terjebak dalam suatu situasi sosial sampai politik. Terima kasih. Masya Allah. Oke, keren sekali ya jawaban dari Dandun. Jadi tujuannya Dandun mengikuti wayang itu sebenarnya karena waktu itu berawal dari FTBI. Betul, dari Karena dia perlombaan. mengikuti lomba bahasa Jawa ya. Ya, Maka skill bahasa Jawa dia Terasah insya gitu Allah. ya. Amin. terasah. Jadi dia mulai timbul ketertarikan dengan wayang. Oke. Oke, keren ya. Mungkin Tentunya ada kalian yang nonton juga harus melestarikan nih wayang Iya, karena itu betul. Benar suatu banget. kebudayaan Indonesia. Jadi Terutama jangan Jawa. sampai wayang itu punah termakan perkembangan zaman. Betul Oh. sekali. Oke, dan Ya, apalagi? mungkin ada cita-cita atau apa gitu jadi dalang? Oh ya, cita-cita Saya juga. sebenarnya bukan cita-cita sebagai dalang. Yang saya sebutkan tadi, maaf, saya kan saya ingin tadi kan saya berbicara bahwa saya ingin Santai-santai. Astagfirullah. Saya ingin menjadi seorang abdi negara. Namun, saya mempelajari dan mendalami wayang tersebut dikarenakan Hobi. saya ingin melestarikan tersebut dan juga ingin menjadikan tersebut bukan sebagai hobi, tapi sebagai suatu yang bisa menjadi contoh dalam kehidupan saya. Oh, begitu. Oke. Kan Jadi cita-citanya tetap jadi abdi negara. Ya, insya Allah, insya Allah. Tapi tetap suka wayang. Tetap suka wayang. Saya ingin melestarikan wayang tersebut di kehidupan kedepannya, supaya kehidupan Indonesia ini tidak terlarut dengan arus globalisasi tradisi modern. Terima kasih. oke, kan ibunya Dandun penari ya? Oke, betul. Kamu ada niatan jadi penari nggak? Kamu bisa nari nggak? Saya sebenarnya kalau belajar saya bisa. Bisa. Cuman saya Kurang apa sih? suka juga. Suka nari. Cuman saya tidak terlalu mendalami tentang sebuah tarian. Kenapa? Karena tidak tahu aja nih. Sebenarnya saya lebih minat ke wayang daripada tarian. Tapi tarian saya juga suka. Tarian itu adalah sebuah kenapa? Gak apa-apa. Tiba-tiba. Oke, saya sebenarnya suka tarian. Dengan saya melihat ibu saya yang dalam tarian tersebut mempunyai makna yang sangat banyak. Mirip dengan wayang. Wayang dan tarian itu mempunyai makna yang berbeda-beda, namun makna dua-duanya tersebut sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh generasi kita di kehidupan arus globalisasi sekarang. Terima kasih. Ya, Segitu saja. itu saja ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Ashraf lagi. Ya, Masya Allah. Sama Ashraf itu kelahiran tahun berapa? 2009. 2009. Betul. Dandun? Kalau saya 1 tahun lebih, yaitu 2010. Oh, sama. Beda dong, beda 10. Aku 2010. Oh, sama kayak Iya. Oh, Oh, 2010. Ya mau sama aku. Oke. Oke. Terus ada ini satu pertanyaan dari aku. Itu kan Ashraf ikut karate ya. Dan aku tuh penasaran gimana cara kamu membagi waktu antara OSIS dan karate gitu. oke. Jadi Monggo. sedikit cerita teman-teman ya. Ya, di tengah. Ya, mau bangsa. Oke, sedikit cerita. Jadi dulu waktu awalnya sebelum saya ikut berorganisasi, itu saya sudah ikut karate dulu. Nah, waktu itu waktu kelas waktu kelas 1 SMP atau kelas 7, sebelum ada pemilihan OSIS, saya itu ikut karate. Dan saya itu masih bingung bagaimana cara membagi waktunya. Nah, saat saya ikut OSIS, otomatis saya lebih sibuk. Waktu awal-awal saya ikut OSIS, saya itu masih kaget dengan kondisi saya ikut karate, saya ikut OSIS. Karena OSIS kan kadang pulangnya sore. Terus di sore hari itu kadang saya juga ada les. Saya juga ada karate. Nah, di situ yang paling penting cara kita membagi waktu adalah skala prioritas. Jadi kalian tentukan mana yang lebih penting. Misalkan di bulan Januari ini karate akan ada event pertandingan misalkan di suatu kota. Nah, sedangkan OSIS sedang tidak ada agenda. Nah, jadi misalkan ada kegiatan yang bareng, kalian bisa memprioritaskan yang lebih penting dulu. Misalkan karate. Karena OSIS sedang tidak ada agenda, kalian bisa berlatih seperti itu.
Lalu untuk les itu biasanya saya les pulang sekolah. Nah setelah itu baru saya lanjut latihan seperti itu. Yang paling penting untuk membagi waktu ini sebenarnya adalah kalian jalani saja kehidupan kalian itu dengan mengalir. Jangan terlalu terbebani. Aduh, habis ini saya ngapain ya? Habis ini saya ngapain ya? Aduh, saya kuat nggak ya? Nah seperti itu. Jadi kalian harus menjalani dengan enjoy, dengan relax dan eh, jalani kehidupan ini dengan ikhlas. Insya Allah kalian akan bisa membagi waktu dengan baik seperti itu. Wah, Wah, kelihatan jadi- sibuk banget ya. Enggak. Sibuk. Sibuk sekali ini. Sibuk banget, orang sibuk. Oke, selanjutnya ya aku bakal ngajak mereka main game lagi, main chemistry gitu lagi. Yang kedua ya? Iya, game Oke, kedua. kita seru-seruan lagi guys ya. Tadi Seru-seruan lagi. Q&A bareng, sekarang saat kita seru-seruan. Oke. Jadi tes chemistry lagi. Kan tadi Oke, udah tes chemistry. tebak-tebakan gitu ya. Betul. Karena aku bakal tes kalian apakah kalian punya kemiripan atau punya pilihan yang sama gitu. Oke. 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 Pertama aku bakal kasih. Ada alasannya nggak? Kenapa? Nanti misalnya kalau jawabannya beda ada alasannya nggak? Iya, harus ada. Oke. Oke, siap, siap. Siap, Oke, siap. siap ya. Ini entah ini makanan atau apa gitu. Berarti ada dua opsi, kita harus pilih salah satu. Oke. Betul. Oke. Oke, ngerti ya teman-teman di Ngerti, rumah? kayaknya teman udah ngerti nih. Oke. Pertama, aku bakal kasih pilihan pilih ekskul atau les. Ada waktu 1, 2, 3 gitu biar bareng jawab. Ya udah, oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Les. Tes. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Karena Karena apa? Karena apa ya? kenapa nggak mau ekskul? Karena eskul di sekolah itu hanya sebagai samping. Nah, Kalau betul. menurut saya. Jadi tidak terlalu mendalami. Nah, sedangkan kalau kita les itu kita serius untuk mendalami. Misal les pelajaran, les olahraga dan sebagainya. Itu juga karena les itu tersebut penting karena Nah, betul. pelajaran itu selalu kita praktikkan dalam kehidupan bersekolah itu. Betul, betul, betul. Tapi kan ekskul dapat nilai. Betul, eskul itu juga tidak kalah penting. Tapi Tapi ini menurut opini saya sendiri. saya ya, juga menurut tapi saya. Mungkin ini beranggapan bareng sama. seperti itu. Mungkin bagi kalian eskul itu lebih penting seperti itu. Oke, kalian lebih pilih ekskul atau les? Komen ya. Komen. Komen komen. di bawah. Komen. Oke, pilihan selanjutnya. Mungkin ini makanan deh, makanan. Oke. Tapi Itu Pilih. 1, 2, 3 ya? Iya, ya, oke. Pilih bakso Irmas atau mie ayam. Sudah jelas. Sudah jelas. 1, 2, 3, bareng. Bakso Irmas. Bakso Irmas enak, guys. Enak, enak. Enak banget. Selanjutnya Jangan lupa kalian kalian- kalau ketemu sama Ashraf jangan lupa minta bakso Irmas. Waduh. Ya. Iya. Insya Allah saya kasih gratis. Wah. Kalau kenal. Kalau kenal. Oke. Kenal nih kita. Oke. Aku kenal nih. Ayo berangkat. Ayo. Mantap banget ayo berangkat. Ada IG-nya nggak bakso Irmas? Ya, follow aja IG-nya @baksoino. Oh, oke. Jangan lupa Bener. mampir ke Baksoino Mas. Iya ya. betul tuh. Enak Kalau banget. ketemu saya nanti saya kasih potongan harga diskon. Aduh, masya Allah. Potongan harga berapa tuh? Diborong langsung aja. Ya, buruan diborong ya. Karena rasanya enak. Wah, enak sekali. Review. Review. Ada menu apa aja? Kok jadi promosi ini ya? Udah lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Minuman deh. Oke, minuman. Ini ada yang di sini kan. Dawet atau cendol? Nah, itu beda. Beda. Cendol Nggak kan ada bedanya. yang itu. Emang ada teman, Da- abang da- ada beda-bedanya? Dawet kan yang Teman-teman. panjang-panjang. Iya. Terus cendol kan yang ini. Yang hijau. Terus ini Oh. loh. Sama aja kan semuanya dipotong Enggak, kecil-kecil beda. hijau. Enggak, Sama ya? Beda. Bentar. Cendol. Tolong jawab dong teman-teman, ini beda apa enggak sih cendol sama dawet? Ya, ini sebuah Kayaknya sama deh. kebingungan. Beda. Bingung nih. Beda. Cendol Bedanya yang apa itu ya? loh. Apa rasanya beda? Enggak. Yang itu. Akhirnya menunjukin. Oke, apa nunjukin? Ya Allah. Udah nggak jadi. Ganti. Minuman. Apa ya? Susu atau kopi? Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Susu. Nah, betul sekali. Chemistry-nya kok dapat banget ya? Karena memang saya juga lebih suka susu. Sama susu tuh banyak berbagai rasa. Manfaatnya. Kalsium ada kalsium. Oke. Tapi kalau kopi kayaknya saya pernah deh.
Pernah, tapi Nah lah pasti. tetap lebih suka susu. Iya. Dua-duanya saya suka, tapi susu lebih saya suka. Tapi nggak tahu kita saat jadi bapak-bapak kayak gimana. Iya. Ya. Jadi bapak-bapak ngumpul ngopi gitu. Wah, iya. Oke, BTW kalau kalian mau kasih mereka hadiah bisa kasih susu ya. Oke. Susu. Kode. Oke. Oke, selanjutnya. Pilihan kalian lebih pilih kalau misal ya kalian ada kesempatan buat pilih ulang ekskul, kalian bakal pilih tetap di ekskul yang sama atau pilih ekskul yang berbeda? Gimana uang eskul? Pilih ulang. Oh, Pilih pilih ulang. ulang eskul. Ulang. Pilih ulang. Iya, pilih ulang ekskul. Kalian mau tetap di ekskul yang ini atau mau pindah? Oke, 1, 2, 3. Tetap. Telat. Tetap. Tapi sebenarnya gini, saya ingin tetap berada di ekskul itu karena Eskul apa? ekskul saya kan karate. Heeh. Kebetulan juga saya juga sering belajar karate. Nah, jadi Benar. Betul, otomatis Oke, iya sih. tapi saya juga ada keinginan untuk mencoba ekskul lainnya. Yang sekarang saya penasaran itu ekskul basket. Oke. Oh, Ingin mencoba walaupun saya nggak bisa. Oke. mencoba itu hal baik ya. Betul. Oke. Kalau saya tuh pengen tetap. Maaf tadi telat, cuman saya agak bingung. Tadi tetap di basket. Eskul saya adalah basket. Iya. Dan juga eskul saya ada 2, yaitu basket dan sampingannya adalah karawitan. Karena saya pencinta gamelan dan kebudayaan benar. lainnya. Saya ingin tetap di basket dikarenakan materi basket tersebut terkait dengan kedepannya. Contoh, Oh, iya. saya ingin mengikuti abdi negara, itu sangat terkait dengan eskul basket. Dan juga ada hubungannya. Dan juga dengan karawitan. Soalnya dengan kita mengikuti karawitan, contoh yang paling simpel, saya ingin bermain wayang, kita harus mengepaskan wayang tersebut dengan gamelan tersebut. Benar, Maka benar. saya ingin mempelajari gamelan tersebut. Oke. Jadi Dandung itu punya tujuan tertentu ya. Jadi dia tidak asal bikin ekskul, tapi memang sudah ada tujuannya seperti itu. Betul. Sebenarnya saya juga ingin coba-coba, yaitu saat itu Apa yang ingin kamu ekskul? ekskul basket Basket juga juga. sama. Basket juga ya, emang pada minat basket Walaupun ya. nggak bisa sih. Iya, sama aja. apa-apa. Coba dong, coba dulu Oke. emang. Iya, aku juga minat basket sih. Dikit, Oke. dikit. Tapi aku nggak suka bola basket karena keras banget, sumpah sakit. Ya udah lah ya, gitu aja. Oke, pilihannya satu lagi deh, satu lagi. Oke, satu lagi. Terakhir. Ya, terakhir. Kalian kan dua-duanya di kelas atas ya? Betul. Betul. Kelas Harus. atas. Kalian sebenarnya lebih suka di kelas bawah atau kelas atas? Nih, Ashraf kan udah pernah di kelas 7 di kelas bawah, terus kelas 8 di kelas atas gitu. Kalian lebih pilih kelas atas atau kelas bawah? Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Atas. Wah, kenapa? Karena kalau di kelas atas itu kita bisa melihat pemandangan Oh, spesial dari atas. iya. Jadi bisa kelihatan keren. Oh, Kalau dari bawah sebenarnya nggak kalah Sama aja keren, sih, cuman keren. saya lebih suka dari atas saja. Kalau kelas di atas view-nya itu, lebih bagus ya, lebih view-nya luas bagus, gitu. betul. Jadi kita bisa lihat. Kalau Dadun? Kalau saya sebenarnya kelas di atas sama di bawah tuh mungkin ada kekurangan ya menurut saya. Ya. Kalau di atas tuh bisa melihat pemandangan spen jaga. Yang kedua, Tapi capek naik tangga. ya tapi capek sih ya. Yang kedua itu menurut saya kalau di bawah kan pasti dari atasnya ada langkah kaki tuh. Kayak lantainya Iya. gebuk-gebuk dari Enggak sih, nggak atas. kerasa Dun. Sumpah. Emang gak kerasa? Enggak. Nggak begitu. Tapi kadang kalau lari-lari Kadang itu, iya. Tapi kelas saya sendiri yang 7G itu wah lantai itu sampai kedengeran sampai bawah sampai kena Aktif ya, aktif ya. aktif selalu. Tapi banyak lari-lari. Ya saya sukanya atas sih. Kamu nggak suka lari-lari tuh? Saya jarang lari-lari. Sering lari. Saat bayi sih lari-lari. Keren. Saya banyak Kok bayi Lagi. sih? Maksudnya apa ya? Saat- ya maksudnya saat SD saya pencinta lari. Pecinta lari betul. Apa ya bahasa Iya. ya? Pecinta lari, oke. Pecinta lari, Pokoknya suka lari, apa ya? Aktif banget gitu lah ya, suka lari gitu. Sekarang Oke. paling larinya untuk fisik. Untuk Iya. fisik. Pinsik seperti pinsik. Sering. Jarang sih saya. Kayaknya belum deh di bulan ini Belum. belum deh. Jarang. Jarang. Astagfirullah. Baru akan mulai sebenarnya tapi dulu pernah sebentar aja. Pernah berarti nggak Dulu sering? pernah tapi cuman sebulan aja.
Cuman itu juga. Sangat bertahan Iya, lama ya. terhenti karena saat ini kegiatannya masih banyak sekali. Ya, Benar ya, Ada. benar. Dari Senin sampai Minggu. Oh ya, Betul. Iya, pada. sibuk apa aja sekali. hari Minggu? Contoh dari Senin. Ini saya jelaskan nih semuanya Ya, kegiatan. hari Minggu aja. Hari Minggu. Oke. Kalau hari Minggu saya dari jam 7.45 sampai jam 11 saya biasanya melaksanakan les renang. A day in my life. Saya in my life tadi hari Minggu. Oke, A les day in renang. Dundee life. Kemudian biasanya hari Minggu itu saya sertakan hanya dengan olahraga di rumah atau WO di rumah. Nah, itu biasanya di kamar aja. Saya biasa melakukan skipping, push up, sit up dan lain-lain. Wow. Setelah itu saya kadang-kadang agak mager sih untuk ke gor dan ke alun-alun. Ah, oke. Saya biasanya belajar sih kalau hari Minggu. Masya Belajar Allah. buku-buku. Wow, belajar. Banyak yang membaca. Betul, Keren. literasi. Kalian belajar nggak? Iya, kalian tuh harus meningkatkan Harus literasi. belajar. Harus belajar. Aduh, aku jarang belajar lagi. Oke, yay. Waduh, saya sendiri. Iya, kamu sendirian. Gimana nih teman-teman Spenzaga, udah mengenal lebih dekat kan Ashraf dan Dandun? Dan buat kalian yang masih penasaran mungkin tentang mereka berdua, bisa langsung cek IG mereka yaitu Ashraf, Ashraf Aldaifa. Dandun, Dan saya @Tricoko Dadon Putiasmoro. dan aku @na.nyel. Dan jangan lupa cek IG Spenzaga Official dan follow, oke? Harus di follow. Oke, buat kalian yang nonton juga jangan lupa like, comment, share, Bener. dan subscribe YouTube-nya Spenzaga Official. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik seputar Betul SMPN sekali. Negeri 1 Bali. Bener, oke. Oke. Jangan lupa follow, jangan lupa like semua SG-nya, jangan lupa di like postingannya. Buat kalian yang anak Spenza tapi belum follow IG Wah. Spenzaga, parah banget sih. Udah langsung Parah, di-kick out parah, kalian loh. Oke, Jangan lupa ya. iya benar. Jangan lupa buat follow. Pokoknya abis nonton ini kalian harus langsung follow IG Spenzaga, oke? Oke, thanks for watching guys. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you. See you. Terima kasih.